Baik, dari Depok sudah hadir, Klaten sudah hadir, Depok hadir, Klaten. Ada lagi rekan-rekan? Sri Rezeki ya dari Klaten, ini dari Depok. Iskandar dari Depok, Yusrina dari Tangerang, Lia Agustina dari Tangsel hadir. Baik, ini sepertinya masih sedikit ya yang hadir di Zoom kita kali ini. Ini Kediri hadir, dari Khairun Nisa. Bandung juga sudah hadir. Oke, Lutfi Aziza. Baik, rekan-rekan, sekali lagi mengingatkan untuk nanti bisa di-share kegiatan-kegiatan kita kali ini di Instastory-nya, dan untuk sesi ke-6 kemarin juga sudah kita kantongi pemenangnya, akan kita umumkan di pembukaan nanti. Jadi rekan-rekan yang punya IG Story boleh di-update di IG Story-nya sambil mention ke semangatcorner.id lalu dengan hashtag Muda Jago Usaha. Dan kami juga masih membuka donasi ya untuk rekan-rekan yang ingin berdonasi untuk korban bencana, dipersilahkan, masih bisa. Nanti saya akan kirimkan linknya di chat. Pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah menuju kemenangan. Matahari bersinar benderang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegar berani menerjang. Eratkanlah ya, persahabatan kita. Perkuatlah ya, persatuan kita.
perdamaian, semesta dalam kebahagiaan. All we need united as one for a better world. All we need together as one for a better future. All we need united as one for a better world. All we need together as one for a better future. Hei kawan, pandanglah ke depan. Kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan. Kita melangkah menuju kemenangan. Matahari bersinar benderang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegar berani menerjang. Eratkanlah ya, ayo persahabatan kita. Perkuatlah ya, ayo persatuan kita. Kalau memang seseorang Persahabatan kita. Perkuatlah ya, ayo persatuan kita. Kita kuat karena bersatu. Kita bersatu karena kuat. Persahabatan kita dalam persatuan. Persatuan kita dalam persahabatan. Kasih sayang dasar persahabatan. Kasih sayang kasa agung Tuhan. Dunia di alam perdamaian, semesta dalam kebahagiaan. All we need united as one
cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegar berani menerjang. Eratkanlah ya, persahabatan kita. Perkuatlah ya, persatuan kita. Eratkanlah ya, persahabatan kita. Perkuatlah ya, persatuan kita. Kita kuat karena bersatu. Kita bersatu karena kuat. Persahabatan kita dalam persatuan. Persatuan kita dalam persahabatan. Kasih sayang dasar persahabatan, kasih sayang kasa agung Tuhan. Dunia di alam perdamaian, semesta dalam kebahagiaan. Baik, selamat bergabung untuk yang rekan-rekan yang baru join. Selamat siang rekan-rekan yang baru join. Selamat bergabung. Sebentar lagi kita akan mulai ya untuk acaranya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Juga kita berdoa untuk para korban bencana alam yang ada di seluruh Indonesia. Mari kita doakan untuk para korban diberikan kesabaran dan diberikan semoga para korban diberikan kesabaran dan diberikan juga ketabahan untuk menghadapi segala. Baik, untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing dipersilahkan. Selesai. Baik, kita akan mengumumkan ya untuk pemenang IG Story yang setiap sesinya kita adakan. Untuk sesi yang ke-6 kemarin kita sudah mempunyai nama. Ini adalah pemenangnya untuk yang sesi 6 kemarin. Atas nama ayu.da. Selamat untuk Mbak Ayu. Nanti ada tim kami yang akan menghubungi melalui Instagramnya ke ayu.da untuk menanyakan informasi pengiriman nanti hadiahnya. Untuk sesi ke-7 ini juga kita masih membuka peluang untuk rekan-rekan mendapatkan hadiah t-shirt dari kita. Caranya gampang, rekan-rekan hanya upload di IG story-nya kegiatan webinar yang ke-7 ini dengan mention semangat Corner ID dengan hashtag Muda Jaga Usaha.
cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegar berani menerjang. Eratkanlah ya, ayo ayo, persahabatan kita. Perkuatlah ya, ayo ayo, persatuan kita. Eratkanlah ya, ayo ayo, persahabatan kita. Perkuatlah ya, ayo ayo, persatuan kita. Kita kuat karena bersatu. Kita bersatu karena kuat. Persahabatan kita dalam persatuan. Persatuan kita dalam persahabatan. Kasih sayang dasar persahabatan, kasih sayang kasa agung Tuhan. Dunia di alam perdamaian, semesta dalam kebahagiaan. All we need united as one, for a better world. All we need together as one, For a better future. all we need united as one, For a better world. all we need together as one. For a better future. Baik rekan-rekan semua, kita coba mulai aja ya untuk acaranya. Sambil menunggu materi kita hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol sama Bro Edi selaku moderator hari ini. Halo Bro Edi, gimana kabarnya Bro Edi? Halo Bro Agung. Ya, seminggu ya, belum ketemu lagi kita ya. Iya, seminggu lama banget ya Bro Agung ya. Iya betul. Ini Bro Edi nih belum muncul untuk oke.
Wah, green screen-nya keren banget ya. Itu kayaknya yang dipakai Avenger waktu itu syuting kayaknya ya. Mirip-mirip Bro Agung. Bro Agung posisi lagi di mana Bro Agung? Kebetulan saya ini lagi di luar daerah, sedang di Majalengka mengunjungi saudara yang ada kabar duka. Makanya mohon maaf juga untuk rekan-rekan semua. Untuk sesi kali ini saya membantu di di ruangan yang sedikit ramai ya. Mungkin mohon maaf jika ada noise ini. Kebetulan saya lagi ada berita duka ya, meskipun ada berita duka, saya masih menyempatkan waktu untuk kegiatan. Jadi, mudah-mudahan bisa maksimal juga. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Jika ada Baik, suara-suara terima kasih Bro Agung. Biar semakin rame, nggak apa-apa ada rame-rame Bro Agung. Bro Agung, ini kita lihat dari peserta sudah cukup banyak dari berbagai macam daerah ya. Ini sambil menunggu betul. Bro Zikri, tadi saya sudah confirm beliau akan masuk sesaat lagi. Boleh teman-teman dicek dulu apakah fitur kolom komentarnya masih aktif. Bisa bagi yang baru masuk boleh di absen. Dari mana nih teman-teman, dari daerah mana? Silakan. Teman-teman juga boleh dipersiapkan nanti setelah Bang Zikri hadir kita akan berfoto bersama ya. Dipastikan lagi teman-teman yang mungkin belum menggunakan virtual background boleh menggunakan virtual background yang tersedia. Kita akan foto bersama dengan beliau sesaat lagi. Oke, ini ada dari Pontianak, dari Bekasi, dari Jaksel hadir. Wah, Alka ini anak Jaksel literally, which is ya. Dari Lampung. Egi dari Majalengka. Wah, ini sepertinya di lokasi yang sama dengan Pak Agung ya. Pak Agung Iya, lagi betul. Majalengka juga. Dari Ini Banten. Majalengkanya daerah Oke, mana nih cukup kalau lengkap boleh ya. tahu nih? Di kabupatennya kah? Dari Bro Egi nih, Majalengkanya udah punya bandara sendiri ya sekarang ya, Majalengka ya. Sukahaji, baik. Saya kurang terlalu hafal juga ya. Kebetulan saya sekarang posisinya lagi di Majalengkanya di Palasa, Kecamatan Palasa. Mungkin nggak tahu dekat atau jauh nih dari Sukahaji ya. Oh, deket ya. Baik. Mungkin nanti bisa chat-chat lanjutan ya. Mudah-mudahan bisa silaturahmi dengan Mas Egi nih, Egi Herdiana dari teman-teman PSBB ya. Baik Bro Edi, untuk nanti acara berarti dari Bro Jikri apakah ada presentasi ataukah nanti langsung chat-chat tentokan aja? Mungkin biar rekan-rekan juga mengetahui nanti untuk kegiatannya. Ya, nanti insya Allah akan saya pandu langsung Bro Agung. Oke, siap. Jadi dipandu langsung sama Bro Edi ya. Wah, ini Ibu Eti Nurhaiti Mikrupok RHR dari Tangsel nih, dari kemarin selalu hadir Bu. Terima kasih Bu untuk selalu mengikuti webinar kita. Mudah-mudahan untuk bisnisnya juga selalu dimudahkan ya Bu ya. Mudah-mudahan melejit terus untuk kerupuk RHR nih. Dari kemarin selalu absen sudah mengikuti. Terima kasih Ibu Eti. Julfi. Oh, tidak bisa menggunakan background. Baik. Mohon bersabar ya rekan-rekan, kita sedang menunggu untuk dari pembicara kita hari ini, Zikri Daulay. Ya, Bang Zikri sudah masuk. Mari kita sapa. Assalamualaikum Bang. Kita sudah tergabung dengan Bang Zikri.
Oke, silakan Bro Agung. Baik, alhamdulillah untuk acara akan kita mulai. Kita ulangi lagi aja ya untuk sebelum kita mulai acara. Alangkah baiknya kita membacakan doa dulu untuk kelancaran kegiatan kita hari ini webinar. Lalu kita juga mendoakan untuk rekan-rekan kita yang terkena bencana alam yang ada di seluruh Indonesia. Mari kita doakan semoga diberi kesabaran dan ketabahan juga untuk para korban. Berdoa dipersilakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, tidak mengurangi rasa hormat lagi dan untuk mengefisienkan waktu saya serahkan untuk kegiatan kali ini ke moderator Bro Edi, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Bro Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ini Bang Zikri sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat datang Bang, boleh cek audionya. Apa kabar Bang? Sehat di sana Bang? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Ini teman-teman dari tadi udah nggak sabar nih nanya, mana Bang Zikri, mana Bang Zikri. Nah sekarang beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan nanti kita akan banyak diskusi tentang gimana caranya usaha dari sosial media ya. Nah saya pengen coba melihat profiling dari Bang Zikri terlebih dahulu ya. Saya akan sedikit mempresent kepada teman-teman. Mungkin beberapa ada yang ketukar-tukar nih. Ini Bang Zikri Daulay, siapanya Syakir Daulay gitu ya. Terus kan ada beberapa yang mirip banget gitu ya. Kadang-kadang susah sulit untuk bisa dibedakan gitu ya. Jadi saya sedikit kasih profiling dari Bang Zikri nih ya. Jadi Bang Zikri ini mengawali perjalanan karir ya dengan debutnya menjadi aktor membintangi film di tahun 2016 ya. Kira-kira ada yang tahu filmnya apa? Boleh tulis di kolom komentar ya. Yaitu Surga Menanti dan Laskar di Tapal Batas ya. Kemudian Bang Zikri ini juga sering tampil di TV ya, mirip-mirip saya sama kayak Bro Agung ya. Kalau Bro Agung sering muncul di TV biasanya di acara kriminal ya. Kalau Bang Zikri di acara-acara TV sinetron maupun beberapa Jangan sampai lah Bro Edi. program Jangan sampai, selebritas Bro Edi. lainnya ya. Beliau juga Bang Zikri ini membintangi Dear Nathan The Series 2017 nih, kayaknya beberapa teman-teman banyak yang ikuti series tersebut ya, dan Cahayati di tahun 2017 ya. Dan yang terbaru yang kemarin juga beberapa banyak program yang dibintangi oleh beliau dan yang cukup fenomenal dan jadi titik balik. Mungkin rekan-rekan familiar dengan judul film 5 Penjuru Masjid. Nah, beliau salah satu aktor utamanya. Nah, ini ada beberapa fakta-fakta menarik nih ya. Jadi biar teman-teman juga terbayang, tergambar. Jadi kita akan ngomongin usaha dari sosial media, tapi tidak terlepas dari secara individu dari Bang Zikri ini punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan, kompetensi yang mungkin sebagian kita belum banyak menyelaminya ya. Karena Bang Zikri ini ternyata selain menjadi aktor juga beliau ini memiliki hobi fotografi ya. Dan Masya Allah lagi ya, di samping kalau kita lihat ya banyak banget sekarang figur-figur yang kayaknya kurang merepresentasikan pribadi yang lengkap. Bang Zikri ini juga hafiz Al-Quran 10 juz nih. Ini menurut sumber yang saya dapatkan ya. Mudah-mudahan kayak sekarang sih udah nambah ya. Nah teman-teman sekalian, dan ini yang menarik lagi nih ya. Ada beberapa fakta menarik kalau kita lihat masa kecil dari Bang Zikri ini sempat mendapatkan beberapa penghargaan ya. Penghargaan di bidang seni terutama. Pernah mendapatkan juara 1 untuk kreasi seni di Kabupaten Biren gitu ya. Terus juga sempat mendapatkan juara sebagai pemenang juara dongeng dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita lihat secara figur cukup lengkap ya, cukup mumpuni beberapa skill yang dimiliki Bang Zikri. Kita akan nanti banyak discuss, kita akan banyak eksplorasi gitu ya dengan sosok beliau ya. Nah, Bang Zikri, ini teman-teman mumpung masih lengkap, jadi saya mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir di awal ya. Ini terdata ada sekitar 600 peserta yang sudah join dan mengikuti aktivitas donasi. Tetapi ini baru sekitar belum sampai 50, mungkin sebagian juga mereka masih ada kegiatan lain. Jadi saya memberikan apresiasi untuk bisa memberikan kesempatan khusus untuk bisa berfoto bersama ya. Rekan-rekan boleh di open kameranya, kita akan berfoto bersama dengan Bang Zikri di kesempatan siang hari ini. Boleh open kameranya. Kita akan berfoto bersama mumpung masih lengkap. Dan nanti teman-teman boleh siapkan pertanyaan terbaiknya
Ya, kita akan talk show, kita akan discuss nanti dengan Bang Zikri ya, seputar tentang dunia usaha dan dunia produktivitas lainnya di masa muda ya. Boleh dicek semua kameranya. Wah, di sini bahkan ada adik kita ya, ada adik Rahman ini. Wah, luar biasa ya semangatnya untuk hadir belajar. Ini wajahnya imut-imut sekali ya, lucu sekali ya, adik Rahman dari Jogja. Oke, boleh lihat ke kamera semua, akan dibantu. Saya akan hitung nanti Bro Agung akan bantu foto screenshotnya. Boleh untuk slide yang pertama terlebih dahulu. Boleh berikan senyuman terbaiknya. Boleh berikan senyuman ini vaksin nih. Kalau habis divaksin kan biasanya sumringah ya. Boleh berikan senyuman vaksinnya, senyuman anti corona. 1, 2, 3. Oke, boleh slide yang kedua sekarang. Boleh berikan senyuman terbaiknya lagi. Dalam hitungan ketiga nanti akan dibantu foto oleh Bro Agung. Siap? Standby semua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman ya. Nah, ini sudah ada Bang Zikri di sini. Saya ingin tanya dulu nih ya. Saya ingin cicat dulu ya sama Bang Zikri. Bang Zikri, gimana kabarnya Bang? Kegiatan di masa pandemi ini boleh Bang diceritakan kegiatannya apa aja Bang? Kalau saya lihat kesibukannya kan kayaknya lagi sering banget olahraga nih ya Bang Zikri ya. Ya Bang. Ya, alhamdulillah baik. Malam sebenarnya lagi sakit ya, kurang fit tiba-tiba ya semelambung gitu. Terus habis itu hari-hari sekarang lagi persiapan ingin bikin konten kreator Indonesia bersama teman-teman di kantor dari Kemendikbud juga, dan lagi persiapan untuk BNSP juga, bakal dibuka bulan apa? Insya Allah bulan ini lagi perekrutan sih, jadi buat teman-teman yang ingin sertifikasi ya langsung dari pemerintah nasional itu bisa melalui kita. Nah, oke. Jadi makasih banget nih di tengah kesibukannya Bang Zikri, dan tadi saya juga dapat kabar kondisinya masih kurang fit, tapi tidak menghalangi ya antusiasme beliau juga untuk berbagi ilmu yang mudah-mudahan juga di forum ini menjadi wasilah kesembuhan lah ya. Jadi doa ada teman-teman juga, mudah-mudahan Bang Zikri segera bisa fit 100% kembali biar bisa beraktivitas. Nah, ini kan tadi kalau saya dengar Bang Zikri di masa pandemi justru tadi ada beberapa project-project baru yang akan di-launching ya, sebelum kita ngomongin tentang sosial media ya. Karena nanti kalau saya lihat ini Bang Zikri lagi pengen buat konten creator Indonesia kan itu secara nggak langsung gimana caranya bisa memfasilitasi kreasi-kreasi para kreator melalui fitur-fitur platform-platform yang ada sekarang ya. Kok bisa banget sih Bang, produktif banget Bang di masa pandemi di saat yang lain ya. Mungkin kondisinya nggak sesemangat Bang Zikri nih, apa sih Bang tipsnya Bang? Ya, karena seperti kita tahu di masa pandemi kayak gini kan banyak usaha-usaha yang mungkin menurun. Justru kita harus bisa cari-cari peluang di masa-masa sempit kayak gini. Jadi menurut saya dunia digital di masa pandemi kayak gini justru yang paling diuntungkan. Makanya apa nih yang bisa kita bikin untuk dunia digital gini, mulai dari jualan sekarang udah pasti online semua, sampai Tanah Abang juga mungkin udah pada tutup beralih ke online semua ya. Jadi makanya asosiasi konten creator ini kita pengen semua anak-anak muda, baik itu yang suka fotografi, nanti videographer, itu bisa ikutan join di asosiasi konten creator Indonesia. Dan ada nanti juga beberapa artis seperti Syakir Daula juga bakal ikutan di konten creator Indonesia ini, dan besok juga kita akan ketemu Kemendikbud ya untuk legalitas dan segala macamnya. Jadi buat anak-anak muda justru di kesempatan kayak gini sering di rumah munculin ide-ide, itu yang bikin kita harus produktivitas terus. Apalagi sekarang udah ada TikTok, platformnya udah banyak banget, kalian bisa share apa yang kalian suka di sana. Jadi jangan berhenti cuma diam di rumah aja, atau ada banyak yang di PHK mungkin dari kerjaannya, justru mereka bikin hal-hal yang kreatif. Mungkin yang bisa masak, cewek-cewek bisa share resep-resep masaknya. Banyak banget kreativitas yang bisa kita ulik di masa-masa pandemi kayak gini dengan sosial media tentunya. Oke, menarik banget ya. Justru Asosiasi Konten Kreator Indonesia hadir di masa pandemi. Iya. Yang melatar belakanginya apa sih, Bang? Awalnya memang dari Kemendikbud diminta, awalnya bokap dari ini apa, ayah dari ipar saya itu sudah bikin parvi sebelumnya ya. Itu persatuan
asosiasi kayak film Indonesia gitu, Yap. aktor-aktor. Nah, sekarang kita dari Kemendikbud ingin konten kreator Indonesia ini misalnya seperti YouTube segala macam nanti untuk mendapatkan mungkin verified dan segala macamnya itu akan lebih gampang gitu dan akan diurus secara nasional dari pemerintahannya juga lebih mudah lah gitu. Oke, jadi justru melihat karena sudah ada Dan wadahnya dari beberapa ya Bang. ini Ya, Bang. dari Kemendikbudnya langsung ini ada teman saya ini bakal Oke, jelasin soal konten kreator Indonesia karena berapa hari ini saya lagi casting film juga jadi nggak Oke. sempat ke kantor. Kemarin ada casting beberapa film. Nah ini dari konten kreator Indonesia, ini namanya Mas Adit. Ya. Gimana Mas? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semua. Oke. Jadi Nah, ini menarik Mas ya, Adit, silakan sedikit kita nambah. dijelaskan sedikit Mas Adit. Oke, jadi sedikit cerita tentang asosiasi konten kreator yang sedang kami jalankan nih bareng Bro Zikri gitu kan. Jadi sebenarnya adalah asosiasi konten kreator ini adalah wadah perkumpulan konten kreator. Nah itu berangkat daripada standar yang memang belum ada di Indonesia. Gitu. Sehingga saya dan teman-teman yang lain, para praktisi, ada orang ahli UI UX, ada dari Minplay Studio, dan juga beberapa jajaran YouTuber-YouTuber yang lain itu membantu saya, kita nyusun standar itu di kementerian. Sehingga hari ini asosiasinya ini baru ada, gitu. Asosiasinya baru ada dan juga akan kita sosialisasikan ke berbagai direktorat, ke berbagai kementerian, sehingga asosiasi ini akhirnya akan menjadi wadah perkumpulan buat konten creator di Indonesia. Ya, intinya seperti itu. Kita wadahnya dulu, gitu, perkumpulan dan juga untuk menguplifting nih, untuk ningkatin skill teman-teman semua untuk konten creator. Nanti bukan cuma dari kami yang nyusun standar, tapi ada dari praktisi seperti Bro Zikri, ada Bro Syakir, dan lain-lain, dan teman-teman lainnya gitu. Dan ini se-Indonesia, nasional, gitu. Nah, beliau ini adalah sekretaris jenderalnya langsung untuk asosiasi content creator, gitu. Nah, jadi seperti Baik, itu. jadi memang visinya ingin bisa merangkul semua content creator Indonesia ya. Nah, yang menarik gini Bang, ini kalau di sini kan mostly yang hadir adalah teman-teman UMKM atau teman-teman yang sudah punya usaha. Kan nanti kayaknya bisa sangat engage ya, di mana nanti teman-teman content creator bisa bantu juga untuk bisa membantu memperkenalkan ya produk-produk karya dari tangan-tangan lokal ini kan, sebagaimana visi Presiden kita juga kan. Bagaimana kemudian bisa mendorong daripada produk-produk UMKM itu sendiri. Nah, kalau cara-cara untuk bisa bergabung di Asosiasi Content Creator Indonesia nantinya seperti apa Bang? Apa memang dibuka seluas-luasnya, jadi potensi kolaborasinya bisa sangat memungkinkan terjadi? Iya, akan dibuka seluas-luasnya pastinya ya, Bro Adit. Terus Intinya secara teknis nanti teman-teman itu akan ada kurikulum. ya ada kurikulum pembinaan, tapi secara teknis untuk mendaftar itu akan ada di masing-masing daerah. Gitu. Nah, untuk yang teman-teman kita yang di daerah, terutama Jogja dan Bali, kita udah siap. Nah, daerah lain akan nanti. Gitu. Untuk teman-teman UMKM yang pengen produknya bisa menjadi konten yang menarik, ya kan, dilatih dengan kurikulum standar kami. Nah, itu kalau di Jogja, kita bersama Pak Grafik Priasmoro, beliau itu di Minplay Studio yang kemarin itu masuk YouTube Rewind. Nah, itu ada teman-teman kalau di Jogja kita udah kuat gitu. Nah, dan nanti akan sosialisasi, jadi nanti follow aja IG kita di @asosiasi content creator atau contentcreator.org. Nanti di sana akan kami kabari bagaimana secara teknisnya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Jadi itu teman-teman dapat satu privilege ya buat teman-teman yang mungkin masih awam, masih belum tahu bagaimana sih menjadi seorang content creator yang bisa menghasilkan, bisa profitable. Kalau tadi kan disampaikan ya, Bang Adit bisa nanti ada satu kurikulum lengkapnya. Nah, itu kurikulum lengkap nanti apabila teman-teman ingin join. Tapi boleh dong, Bang, dikasih kisi-kisi. Mungkin boleh Bang Adit atau Bang Zikri. Bang Zikri yang memang sudah proven selama ini sudah menjadi praktisi, sudah menghasilkan dari sosial medianya gitu ya.
kira-kira apa yang bisa di-share ke teman-teman biar teman-teman ini bisa menduplikat ya apa yang sudah dilakukan oleh Bang Zikri. Nah, ya intinya sekarang influencer tidak menjadi patokan ya untuk promosi sesuatu atau apa yang kalian jual gitu. Tapi tetaplah pastinya loyal sama customer, perbanyak reseller gitu. Produk udah pasti tingkatkan kualitasnya. Dan ini juga nih, iklan sekarang penting ya. Facebook Ads dipelajari bagaimana cara kerjanya. Google Ads, Facebook Ads itu penting banget. Jadi kalau influencer itu saya nganggapnya sekarang hanya bonus aja ya. Hanya bonus aja seperti kayak ya kita pernah pakai mereka. Intinya gini, ketika pakai influencer jangan mengharap setelah endorse dia nih penjualan meningkat, enggak. Itu sebagai branding positionnya aja gitu kan. Awareness orang aja gitu. Mungkin tingkat awareness, trusted orang pada kita lebih tinggi, lebih ke itu aja harapannya. Dan tingkatkan konten ya, konten terus dibikin, misalkan makanan, terus aja di-share makanannya itu di jam-jam ya, kayak peak time gitu-gitu. Itu penting banget sih. Nah, intinya itu aja kalau saya bilang sih, jualan tingkatkan di semua lini gitu. Masukin ke semua e-commerce dan semua lini pokoknya dimaksimalin aja sih. Oke, jadi itu Bisa bisa jadi bangun loyalitas ini ya, apa pelanggan. dari pelanggan gitu. Oke, jadi menarik banget ya kalau tadi disampaikan Bang Zikri ternyata yang menurut kami ini yang memang yang belum kebanyakan masuk dalam dunia yang dibilang tadi influencer atau call ya key opinion leader ya, kita nganggapnya kayaknya wah kalau udah followersnya banyak itu sebanding lurus dengan tingkat loyalitas konsumen. Ternyata enggak ya Bang ya, harus banyak yang dibangun ya dari mulai konten dan lain sebagainya. Konten gitu. Kalau pengalaman Bang Zikri dari mengelola beberapa lini usaha yang Bang Zikri sedang develop hari ini, mana sih Bang yang lebih potensial? Kalau tadi Bang Zikri ada mention TikTok ya, apakah TikTok lebih bagus dari Instagram atau sebaliknya gimana Bang? Saya juga lagi mempelajari TikTok ya, belum terlalu mendalami ke TikTok nih. Cuma sepertinya saya baru bakal pelajari TikTok sama teman-teman yang udah ini di TikTok. Soalnya algoritmanya kan beda banget ya sama Instagram ya. Bisa FYP dengan mudah tiba-tiba gitu kan. Apalagi katanya kalau yang udah punya nama sih insya Allah bakalan lebih cepat. Tapi intinya bagaimana kita bikin, kalau saya sebagai influencer ya, nge-review suatu produk itu pastinya harus jujur dan harus niat banget. Justru yang kita bikin panjang-panjang dengan niat ngomong itu justru lebih diperhatiin orang daripada yang cuma sekedar udah gitu, cuma 15 detik, ngomongnya cuma yang inti-intinya aja, nggak bagus gitu. Lebih baik yang niat gitu. Kayak beberapa teman saya kalau bikin niat benar-benar panjang justru itu yang ditonton orang. Padahal dulu stigma saya kalau kita bikin terlalu panjang, orang bosen. Nggak juga. Kalau kita memang ngomongnya honest, review ya bakalan dilihat juga gitu sama orang. Terus kalau di TikTok saya belum terlalu paham ya, cuma enak aja sekarang karena mungkin banyak netizen juga yang udah bilang sekarang kalian buka TikTok pasti kalian udah jarang buka Instagram, YouTube ya kan segala macam, jadi nge-scroll TikTok setiap hari. Makanya teman-teman mungkin yang punya usaha boleh tuh dicoba di TikTok segala macam. Oke, jadi menarik ya. Kalau kemarin juga ada satu feedback dari pembicara sebelumnya, itu CEO dari Zahir, memang beliau mention TikTok salah satu democration sosial media. Jadi demokrasi lah, mau kita tidak terkenal sekalipun, itu kesempatan viralnya lebih terbuka lebar gitu Bang ya. Jadi nggak harus nunggu banyak asal ya. punya handphone. Betul. Kalau punya handphone doang udah cukup, yang punya kamera udah cukup. Kalian bikin konten apa aja tiba-tiba viral tuh TikTok tuh begitu. Jadi ketika udah viral, nah di situ momen manfaatinnya tuh harus benar. Betul, memanfaatkan momen tadi ya. Tapi suka ada teman-teman di sini yang bilang gini Bang, aduh, saya mah nggak bakat ini, saya nggak bakat main-main sosmed, saya nggak bisa. Nah itu gimana sih mengantisipasi gitu Bang? Emang itu ada given gitu ya? Enggak juga.
given tuh apa ya? Maksudnya kayak bakat gitu, enggak juga. Karena saya ketemu teman-teman yang di TikTok, kemarin ada 2 teman saya, yang satu udah 400 ribuan followers di TikToknya, yang satu lagi 800 ribuan. Saya ngobrol semalaman sama mereka itu, malam ngunjungin mereka katanya, apakah apa stigma itu tadi ya? Maksudnya ada yang mikir kayak gitu ya, "Oh, saya nggak bakat." Nggak juga, selama kita bikin terus, kita nggak bakal tahu yang mana yang kita niatin FYP, ternyata nggak FYP kan For You page-nya. Terus tiba-tiba nanti yang nggak kita niatin malah FYP. Intinya, isi koma, bikin aja terus videonya, jangan berhenti berkarya, yakin aja, tekun aja, kalian sukanya kontennya apa, bikin itu, bikin aja terus. Nanti kalian nggak bakal tahu mana yang bikin kalian naik gitu. Intinya jangan nyerah. Gitu sih kalau di TikTok. Jadi TikTok itu bakalan gampang Bang katanya. Yang bukan siapa-siapa aja, kuliah aja yang bisa terkenal ya kan, yang cuma ngevideoin tangan aja kadang bisa FYP gitu, nggak ada makna apa-apa videonya. Makanya algoritma TikTok itu sangat bagus buat dimanfaatin sih kalau kalian sekarang pengen cari uang dari sosial media kayak gitu. Oke, makasih penjelasannya Bang Zikri. Nah, ini teman-teman nanti akan ada kesempatan untuk bisa tanya jawab. Jadi teman-teman bisa berikan pertanyaan terbaik, bisa drop di kolom komentar atau nanti bisa open kamera dan open mikrofonnya kita bertanya langsung ya. Ini silakan teman-teman nanti kita berinteraksi ya. Nah, Bang Zikri ini ada hal yang ingin saya tanyakan lagi nih Bang ya. Kalau pengalaman Bang Zikri terkait tadi dengan gimana caranya dapat bisa usaha dari sosial media. Gimana sih Bang caranya untuk bisa membangun loyalitas? Tadi Abang mention gimana caranya orang tuh customer harus loyal dulu ya. Nah, kira-kira gimana Bang cara ngebangun loyalitas versi Bang Zikri nih? Kalau versi saya sih, contohnya skincare kemarin ya. Bagaimana si admin saya ini harus rajin ngejawab apapun pertanyaannya, walaupun mereka nanyanya terkadang yang tidak perlu jawab, tapi tetap harus dijawab gitu. Terus ngerubah bahasa-bahasa yang misalkan dibilang mahal, kita bakal bilang memang mahal dibanding apa, mending jawab gitu, jangan bilang mahal karena produk kami berkualitas. Itu salah satunya mungkin tipsnya kayak gitu. Terus kalau dibilang mahal, kita juga bisa jawab dengan emang budget kakak berapa gitu. Jadi kita bisa rekomendasiin produk yang dengan budget segitu gitu. Jadi jangan itu sih, hati-hati kayak jawab pertanyaan-pertanyaan pembeli. Kalau di sosmed kan gitu, banyak yang terkadang baperan, jadi milih-milih bahasa yang kayak gitu. Terus konten-konten saya juga bikin terus giveaway juga sesekali gitu kan. Pokoknya gimana caranya si customer ini tuh terus beli produk kita tuh dengan pastinya selalu kelebihan kita apa gitu dibanding yang lain, seperti itu sih. Gitu. Jadi Anas Review juga saya ngasih ke teman-teman influencer juga, jadi biar mereka nggak bosen. Mungkin kalau di bisnis skincare kan nggak semua kulit orang cocok gitu, jadi ya kita harus jujur aja, buat kalian coba aja dulu, nanti kalau cocok kalian bisa lanjutin lagi. Dan alhamdulillah banyak yang cocok sama produk saya, Tennisman nih, sekalian promo. Gitu. Dulu juga ada kopi ya, kopi sempat tutup. Kalau Syakir mungkin masih ngejalanin. Kopi juga begitu, saingan kita kan banyak, tinggal bagaimana kita deket sama customer kita gitu. Bahkan ada teman saya yang bikin grup WhatsApp sebanyak apapun, padahal dia udah beristri, udah punya anak, kesibukan banyak, dia sampai bikin grup WhatsApp sama seluruh resellernya, dropshippernya, itu beneran tiap hari tuh dilayanin gitu. Jadi setiap pertanyaan yang muncul tuh dia udah ada jawaban yang bisa dibikin polanya tuh di notes gitu. Jadi setiap mereka nanya apa, itu file itu tinggal dikasih, jadi udah terjawab kayak gitu. Sampai dia punya 80 grup kalau nggak salah di WhatsApp-nya. Dan itu reseller semua kayak gitu. Gitu sih. Oke, Bang. Jadi tadi salah satunya yang saya tertarik adalah
honest review ya. Jadi benar-benar jujur ya. Nah, kadang-kadang nih Jujur suka jadi ini juga Bang bumerang buat teman-teman yang UMKM yang punya usaha nih, contoh karena kebanyakan mereka pasti kan minta review atau endorsement atau coba nih lu cek nih produk gua bagus apa enggak. Tapi Iya. biasanya ngasih ke teman dekat, teman-teman Iya. dekat, sahabat dekat. Biasanya kan Ah. dia pasti akan bilang bagus, sekarang nggak enak Iya. ya Bang sama Gak kita. apa-apa, nggak Kira perlu gimana, ngasih influencer, kasih aja teman-teman kalian yang punya followers, nggak mesti banyak, yang penting punya Instagram, kasih aja ke mereka review, itu bakalan dinotis juga kan, kita nggak tahu dari 50 orang atau 100 orang, temennya ada berapa yang tertarik terus ngomongin lagi ke yang lain kan. The power of, apa sih, Awards. iya, biar ada awareness aja ke teman-teman sekitarnya kan, kita nggak tahu dari yang lihat itu banyak yang nanya kayak gitu. Oke, jadi word of mouth tadi ya, WOM tadi ya Bang ya. Jadi nggak usah takut mau ngasih berapapun teman-teman kita yang mungkin sekedar Iya, followersnya betul. 100, tapi bisa jadi tuh apa ya, loyalitasnya tinggi ya, 100 orang itu semuanya beli Betul. gitu kan. Betul. Kita nggak pernah tahu ya. Daripada yang kita kasih artis tapi penontonnya hanya nonton doang kan. Betul, betul. Ada riset terbaru karena memang untuk jumlah followers, engagement yang tingkat engagementnya tinggi itu followersnya yang tidak terlalu besar katanya. Iya, Jadi justru yang interaksinya micro gitu ya Bang influencer ya. ya, yang loyalitasnya tinggi gitu followersnya. Benar-benar. Oke, micro influencer tuh apa sih Bang? Ini teman-teman kayaknya masih iya. awam nih Bang. Micro influencer itu yang mungkin followersnya tidak sebanyak artis-artis, mungkin bisa dikatakan selebgram ya, dengan followers kecil itu tapi mereka tingkat engagement-nya itu tinggi gitu, awareness followersnya juga itu jauh lebih sering berinteraksi sama mereka gitu, karena micro influencer tuh rata-rata lebih sering berinteraksi sama followersnya dibanding sama yang macro influencer kayak gitu. Jadi kemungkinannya kalau kita punya produk pakai micro influencer, kemungkinannya justru lebih gede daripada artis-artis kayak gitu sih menurut saya. Oke, jadi itu jadi catatan ya teman-teman Iya. ya. Jadi kita bisa bangun networking kita dari teman-teman yang circle-nya kecil dan basis followersnya tidak banyak, nggak masalah. Tadi bisa jadi dia masuk kategori micro influencer ya, yang memang engagement-nya tinggi. Nah, saya akan buka kesempatan untuk bertanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand ya, boleh angkat tangan, nanti akan saya tunjuk. Ini kapan lagi bisa ketemu sama Bang Zikri, jarang-jarang nih ya. Saya pun jarang-jarang bisa dapat kesempatan mendampingi diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Boleh raise hand, saya akan berikan spotlight-nya untuk Anda yang ingin bertanya. Bertanya apapun seputar dunia usaha atau sosial media atau dari perbincangan kita siang hari ini. Silakan. Yang mau bertanya langsung boleh atau aduh Kak saya malu nih Kak kalau tanya langsung, mau via kolom komentar juga boleh. Boleh yang mau bertanya, nanti akan saya buat spotlight-nya secara berdua, nanti akan saya screenshot kan, jarang-jarang nih Anda bisa dapat konten juga kan tentunya. Ayo silakan. Ini saya lihat ini sudah ada yang senyum-senyum, Alka atau ini Bu Eti sudah senyum-senyum, sepertinya itu apa ya, simptom ya, gejala ingin bertanya ya. Itu pertanda. Oke, boleh deh. Saya persilakan Bu Eti dulu ya. Ini milenial banget karena kalau saya lihat Bu Eti ini konten-kontennya gitu ya, interaksinya. Jadi nggak kalah sama memang secara usia dengan teman-teman yang di bawah usia dari Bu Eti. Tapi kalau saya lihat pergerakan Bu Eti ini milenial banget. Saya kasih kesempatan Bu Eti untuk bisa bertanya langsung sama Bang Zikri secara langsung. Oke, panggilannya Bang atau Kak nih? Saya ibu soalnya. Oke. Pertama, terima kasih ke moderator. Tahu aja ini apa namanya pergerakan saya dari mana nih bocornya. Aduh. Saya juga. Ini justru kalau saya mau tanyain tadi kan kata Kak Rizky itu bahwa dengan makro itu malah justru makro influencer itu katanya artinya Terkadang nggak selalu. terkadang, ya terkadang gitu. Tapi justru kalau di kami sebagai pelaku UKM itu malah mengejar kepada khususnya artis-artis yang boleh dikatakan makro atau boleh dikatakan lagi viral nih siapa gitu. Gitu. Bahkan kadang-kadang sampai nge-DM atau apa walaupun nggak dibales, tapi itu sampai kita screenshot gitu loh. Itu ada satu. Iya, karena harus dikejar sih, misalkan itu yang benar-benar gede dan cocok sama produk yang ibu jual gitu. Betul.
milenial banget ya. Jadi karena memang justru dengan artis yang dulu aja boleh katakan ya gitu, itu Ya, ada sebuah kayak kebanggaan gitu Kak, karena itu memperkuat daripada produk kita gitu kan ya. betul, Nah, betul. Setuju. gitu. Maka ini saya jujur terima kasih malah baru dapat dengan mikro itu, jadi kita jangan lemes ya ternyata boleh Iya, dikatakan. jangan lemes juga. Gitu. Artinya tetap optimis gitu kan ya. Nah, Oke. Nah, itu tadi saya sempat di kolom chatting bahwa gimana nih Kak Zikri, ini kan sebuah kesempatan kalau saya sih langsung nagih aja spesial lah dibikin konten untuk yang ikut webinar sekarang kan agak susah nih katanya per wilayah dulu di Jogja segala jauh. Nah, itu bisa enggak gitu. Pertama itu. oh enggak Terus ya? kenapa Kak? Oh ada nanti. Nanti bisa tuh kita bakal bikin per wilayah tuh webinar. Tapi yang ini mungkin yang sekarang ikut webinar boleh ya spesial ya Kak. Ada, ikutin aja update-nya nanti Instagram saya bakal ada. Oke, tapi ini Kak, maksud saya itu gini, kenapa sih Kak seorang artis terkadang tuh punten agak-agak ketika kita pengen nge-endorse itu seakan-akan tidak ada ya ada beberapa ya, tidak semua gitu. Tidak terlalu merespon itu apa sih penyebabnya gitu? Harusnya kan sinkron aja gitu kan ya, karena kan kita juga saling membutuhkan justru bahkan dengan ya paham ya gitu yang dimaksud Iya. apa penyebabnya itu gitu. Ya, silakan dijawab dulu Bro Zikri yang pertanyaan pertama itu kenapa demikian? Ya, jadi mungkin kurang meresponnya ini harus kita lihat dari mana ya. Bisa aja dia punya manajemen, karena setiap artis ini pasti ada manajemen endorsement-nya. Nah, tergantung manajemennya itu udah ngabarin dia atau belum, atau enggak. Banyak juga Bu yang mut-mutan, yang gede, yang followersnya gede-gede, kadang bisa aja mut-mutan, mereka lagi ada masalah, kadang bukan nggak mau ngerespon. Ada juga yang dia udah numpuk, tapi yang ini ngechat terus nih. Jadi yang numpuk ini padahal belum selesai. Nah, dia ada yang ngejar urutan, ada juga yang mungkin ngejar yang udah nanya-nanyain terus kapan di post gitu. Jadi bukannya mereka nggak respon sih. Intinya harus rajin aja untuk ditanyain setiap hari. Misalnya hari ini mereka belum posting, terus aja di chat gitu. Karena bisa jadi dari manajemennya, bisa juga jadi dari memang pribadinya dia. Tapi rata-rata pasti ada manajemen. Saya dulu juga udah ganti-ganti manajemen, ada yang manajemennya telat untuk ngirim barang. Jadi ketika udah menuju tanggal review yang diminta oleh si online shopnya, kita nggak bisa penuhin gitu. Dalam waktu dekat ini aja saya ada kemarin contohnya ya. Dia nanya, Kak, bikin aja videonya sekarang, karena mau diposting tanggal 20 Maret. Saya bilang, barangnya aja belum datang gitu. Nah, jadi harus saling nge-cross check nih kesalahannya di mana, jangan melulu ke influencernya, bisa jadi dari manajemennya juga. Itu sih itu. Oke, jadi begitu ya Bu Eti, lebih ke profesional kerja mungkin ya. Jadi harus Ya, ada rules-nya, kan ada mekanisme. Kadang-kadang kan kalau UMKM kan pengennya serobot gitu ya Bang Zikri. Pokoknya saya duluan lah, saya coba cepetan. Jadi mungkin dalam mekanisme kolaborasi juga harus ada etiknya, harus ada runutannya. Boleh saya kasih kesempatan lagi, kayaknya Bu Eti mau jawab, ada pertanyaan agak banyak. Satu lagi boleh Bu, silakan di open mikrofonnya. Boleh di open mic dulu Bu. Masih di mute. Ya itu tadi terima kasih dari paparannya tadi. Terus ini Kak yang TikTok. Nah itu kalau yang untuk TikTok itu berarti dengan mentionnya itu teman-teman sebanyak-banyaknya kah atau apa yang tertentu saja? Enggak, yang tertentu aja sih. Dia ada sedikit algoritma yang mirip Instagram ya. Kadang ada yang pakai intinya FYP pasti pada pakai, sama hashtag yang sekarang di TikTok mungkin lagi banyak dipakai orang gitu. Misalkan sekarang mungkin di TikTok kita lihat lagi apa nih hype-nya gitu kan. Misalkan kadang lagi BRI atau lagi Lemonilo yang mie terbarunya yang pedes itu, nah pakai hashtag yang sekarang lagi tren itu aja sih gitu, bukan mention. Dia karena beda sama Instagram kan. Kalau kita mention orang nggak tentu banyak yang lihat gitu, nggak kayak Instagram kalau kita mention muncul di
tag-an orangnya. Di TikTok sih enggak gitu. Dia lebih ke main hashtag aja sih Bu, sama pakai sound yang lagi banyak dilihat sekarang gitu, misalnya lagu-lagu yang lagi sering dipakai orang sekarang gitu aja. Jadi ketika orang buka sound itu muncul video Ibu. Oke, jadi harus ngikutin tren ya, Bu Eti ya, mau nggak mau harus ngikutin tren ya. Betul, Pertanyaannya tadi Ibu seputar TikTok. Pertanyaan saya sederhana, Ibu sudah punya TikTok apa belum? Kalau belum, cara paling mudah adalah bikin account-nya dulu, kira-kira gitu ya. Bu Eti, mohon maaf masih di mute, Bu Eti. Di mute. Ya saya tertarik karena tadi kan sudah mulai nih, karena kekinian kita kan harus mengikuti dengan zamannya gitu kan, nggak Betul. bisa idealis mentang-mentang ini kita nggak boleh jangan baku lah ya. Nah sekarang Iya, iya. TikTok nih Kak, makanya teman saya itu lagi viral di komunitas-komunitas, semuanya itu hampir sedang mensosialisasikan tentang TikTok. Lah saya kira itu TikTok itu kan hanya untuk anak-anak ABG yang joget-joget gitu-gitu deh gitu. Mau nggak mau ternyata dengan bawa produk aja pun itu salah satu yang menjual ya Kak Zikri ya. Ternyata itu ya dengan TikTok itu ternyata daya jualnya itu lebih tinggi. Makanya saya tertarik nih dengan harusnya lebih banyak di ini lagi sih, digali lagi tentang TikTok, jangan sampai salah ini juga saya juga gitu. Betul. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya Bu. Jadi itu jadi motivasi juga ya kalau Ibu Eti dengan usianya hari ini begitu dinamis ya, ngebuka peluang apapun sosial media platform yang baru, harusnya teman-teman juga demikian ya. Tadi menarik tuh ketika Bu Eti bilang, saya kira TikTok isinya cuma joget-joget, tapi ternyata enggak ya Bang Zikri ya. Justru kita bisa lawan arusnya dengan tadi ya, hal-hal positive vibes tadi ya. Kalau Bang Zikri udah berapa lama main TikTok Bang? Belum, justru saya baru mau main ini. Jadi kemarin baru ngupload 1-2 video, sisanya tuh video lama. Baru banget. Jadi belum yang aktif banget. Saya lagi lihat trennya sama apa yang bisa saya bikin di TikTok gitu. Oke. Baru 4 ribuan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Eti atas pertanyaannya. Semoga tidak puas ya. Jadi nanti bisa discuss, bisa belajar lagi ya. Kalau sudah puas, biasanya cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Mumpung di sini bisa discuss langsung sama Bang Zikri. Dan itu sudah di-mention juga di kolom komentar untuk informasi lengkap tentang konten kreatornya. Ada contentcreator.org.id dan Instagram ya @asosiasi_konten_kreator. Boleh dicek informasi lebih lengkapnya di situ. Oke, di sini ada yang bertanya lagi, ada Alka ya. Saya akan tambahkan untuk spotlight-nya. Silakan untuk Alka untuk bertanya. Boleh kenalan dari mana asalnya? Kalau tadi Bu Eti dari Tangsel ya. Kalau Alka silakan. Jadi terima kasih Kak Moderator atas kesempatannya. Saya Alka dari Jakarta Selatan. Dan di sini Bang Zikri, saya izin bertanya. Jadi kan Bang Zikri itu sudah membangun beberapa bisnis dan salah satunya yang saya lihat di sini ada Temismen ya, produk skincare. Nah, berdasarkan pengalaman Bang Zikri, apa sih ads atau iklan maksudnya dari fitur apapun yang impact-nya tuh sangat besar gitu dari untuk si Temismen ini sehingga menggapai banyak orang gitu, mencapai luas dan juga pembeliannya meningkat. Kira-kira apa gitu? Dari mana gitu iklan yang dari laporan admin saya, Facebook Ads sama justru ketika pakai orang yang maksudnya bukan orang ya, influencer yang kita lihat followersnya kecil tapi justru ketika sasarannya tepat gitu. Maksudnya dengan cowok yang misalkan kita pilih padahal followersnya sedikit, cuma karena dia sering mungkin bahas soal kulit gitu. Terus kita endorse dia tepat dengan skincare gitu. Jadi lebih banyak yang repeat order karena ngelihat videonya dia gitu. Dan Facebook Ads juga sih paling banyak sekarang Facebook Ads karena itu kan bisa menjadi kemana-mana. Oh gitu. Jadi tadi ya Bang untuk si micro influencer dan juga harus tepat orangnya ya. Betul. Sama produknya itu apa? Jangan sampai nggak nyambung. Terima kasih banyak Bang. Ya. Oke, terima kasih Alka. Semoga terjawab ya. Nah, tadi menarik nih ketika tadi Alka tanya, saya juga jadi penasaran nih. Berarti tim dari Bang Zikri atau tim dari kita
harus bisa men-tracking sendiri ya, mana-mana orang-orang, kan ada ribuan, ada jutaan account, Bang. Itu cara memfilternya gimana, Bang? Kalau di tim saya sih udah ada sistem yang buat nge-track ini dia ya, bagaimana engagement dia, terus berapa persen umur-umur orang yang ada di dia. Jadi kita bisa lihat dari data-data itu sih. Berapa efektif komennya gitu-gitu. Oke, jadi memang ada tools khusus sistem ya untuk bisa melihat ya tingkat engagement dari Betul. akun-akun ya, Bang ya. Nah, Nah, itu teman-teman silakan dicari tuh beberapa referensi kira-kira sistem yang relevan gitu kan. Jadi kalian atau pelajari aja orangnya gitu. Dalam ah beberapa hari yang akan dijadikan target sasaran untuk promosi barang kalian. oke, jadi pelajari behaviornya tadi ya. Itu menarik tuh ya. Jadi mungkin selama ini yang masih secara manual itu kan perlu waktu yang lama. Ini dengan tips dari Bang Zikri tadi coba sedikit mempelajari tentang sistem ya, ada banyak referensi di Google, itu bisa memudahkan usaha teman-teman gitu ya. Oke, saya kasih kesempatan lagi yang ingin bertanya, monggo mumpung ada Bang Zikri di sini. Yang ingin bertanya tadi dari perempuan-perempuan banyak, mungkin teman-teman yang dari laki-laki ingin bertanya boleh raise hand, nanti saya akan persilahkan. Ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Oke, sepertinya belum ada, mungkin masih malu-malu, boleh teman-teman nanti bisa menggunakan kolom fitur komentar ya. Oke, saya akan lanjutkan kembali, nanti bisa bisa ditanyakan ya apabila teman-teman sudah ingin bertanya secara langsung. Tadi Bang Zikri ngomongin bahwa ngomongin sosmed, gimana bisa dapat usaha dari sosmed. Ternyata kita juga perlu belajar secara langsung ya. Jadi jangan hanya bermodalkan intuisi. Tadi ada Facebook Ad, ada beberapa cara-cara yang harus dilakukan. Ada nggak sih Bang budget khusus atau limitasi tingkat oke, kalau saya mau ngiklan maksimum 2 juta atau 5 juta? Atau gimana sih Bang baiknya kalau kita mengalokasikan budget iklan atau budget promosi untuk usaha kita di sosmed? 20% dari 10-20% dari keuntungan dari omsetnya, betul. Gitu. Kalau saya dan tim sih biasanya seperti itu. Jadi mengalokasikan 10 sampai maksimal di 20% dari omsetnya gitu. Oke, jadi itu ya guys ya. Jadi ada perhitungannya tuh. Anda dapat omsetnya berapa, terus sebagiannya bisa di-spare dulu. Jangan biasa kan kalau teman-teman ini Bang, dapat untung gede langsung beli iPhone boba gitu-gitu Bang. Nah, itu gimana sih Bang cara juga mengontrol tuh gimana Bang? Kontrol Jadi itu biar ya. nggak konsumtif. Biar nggak konsumtif, kalau saya sih gini ya, selalu pikirkan prioritas, jangan nurutin keinginan tapi kebutuhan kalian dong kalian penuhi. Jadi lebih baik kalian penuhi dulu apa yang jadi kebutuhan kalian daripada keinginan kalian. Dan buat apa juga ketika kalian sebenarnya kalian misalkan punya uang mampu untuk beli iPhone 12 itu, tapi untuk apa? Hanya untuk memamerkan ke orang-orang. Terus habis itu kalian udah nggak bisa makan, lebih baik pakai yang kalian butuhin gitu. Kalian punya budget segitu tapi spare 10% aja buat yang kalian butuhin, walaupun padahal kalian mampu beli itu jauh lebih baik untuk kemajuan usaha kalian juga, dan itu juga salah satu buat ngatur keuangan usaha kalian gitu. Kalau mau maju ya jangan ikutin kemauan, keinginan gitu ya, tapi kebutuhan aja, dan jangan ikutin tren, jangan selalu ngerasa kalah dari circle kalian gitu. Sekarang malah ada circle Bang, jadi baru bisa masuk circle. Circle sekarang ditentukan dari masker ya. Nah kayak gitu-gitu tuh nggak usah diikutin. Ya. Jadi mahal-mahalan masker gitu Iya, Bang. mahal-mahalan masker itu nggak usah diikutin guys, karena apalagi kalian misalkan lagi di dunia usaha kayak gini, jangan ikutin tren kayak gitu. Lebih baik kalian pertumbuh terus usaha kalian jadi lebih besar lagi daripada membesarkan ego dan keinginan kalian. Nah, itu dicatat tuh, itu pesannya penting banget tuh, karena mostly anak-anak muda kayak gitu Bang ya, masih betul fokusnya ke lifestyle-nya tadi ya. Jadi daripada teman-teman
nyari circle yang nggak jelas, nyari circle yang keren-kerenan tapi nggak relevan dengan Mungkin cari produktivitas, circle mendingan yang bisa support kalian. benar, salah satu circle-nya itu bisa di Content Creator Indonesia, itu Bang ya, Asosiasi Betul. Content Creator Indonesia ya. Dan teman-teman juga nanti bisa bergabung di Muda Jago Usaha ya, Maju ID juga kami nanti akan mendampingi rekan-rekan terutama yang baru starting up ya, yang baru kickstart usaha, kita akan dampingi, pertemukan dengan mentor-mentor untuk bisa mempelajari gimana sih algoritma yang tepat gitu ya. Mungkin nanti ada kolaborasi yang bisa kita lakukan sama Bang Zikri. Oke, teman-teman, di sini tadi saya melihat ada Mas Abdul Hadi ya, bolak-balik buka kamera, ini sepertinya ingin bertanya ya, kalau dari roman-romannya ya. Mas Abdul Hadi, monitor, ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak bisa open kamera. Oke, boleh. Boleh via chat saja, nggak apa-apa. Nih Mas Abdul Hadi ingin bertanya, saya persilakan. Monggo, silakan perkenalkan nama, asal daerahnya dari mana. Halo, jelas suaranya Bang? Jelas, jelas Bang. Oke Bang. Perkenalkan saya Abdul Hadi dari Lampung. Gini Bang Bro, Bang apa Bro ini? Bro aja, Bro. Bang Zikri mau Ya. Bro. Minta gambarannya Bang kalau misalnya kita mau ngajak kerjasama sama artis terkait produk kita kan, itu kira-kira pembagiannya atau gimana sih maksudnya itu? Misalnya kita ngajak kerjasama gitu, atau bagi hasil, atau kita bayar, terus kita nanti dapatnya apa aja gitu kan, dan lain-lain Bang ya. Sekian Bang. Itu sih terserah dari kesepakatan kedua pihak ya. Yang paling penting ada hitam di atas putih yang pasti gitu. Terus kontraknya di situ semuanya jelas, detail, dan tergantung keinginan yang punya usaha nih. Ingin berbagi hasil, maksudnya apa istilahnya itu? Bagi berapa persen dari setiap omset per bulan gitu. Atau bisa juga dia hanya ambasador yang mendapatkan gaji, tapi lebih baik sih dari omset sih. Lebih baik dari omset, dari setiap omset per bulan dia akan dapat berapa persen gitu. Ini kayak gitu. Jadi terus di hitam di atas putihnya jangan lupa gitu aja. Dan rata-rata biasa maksimal di 15 sampai 20% ya. Tapi mungkin ada juga teman saya yang 25% kayak gitu. Ya tergantung kesepakatan kedua belah pihak aja sebenarnya. Oh, kalau brand ambassador itu kita bayar untuk gimana itu Bang? Per posting atau per jangka? Nah, kalau brand ambassador itu terserah bikin perjanjian misalkan 1 bulan, 2 bulan, atau dia untuk 3 bulan, dan lebih baik bikin aja kesepakatan gaji gitu. Nah, kalau misalkan sudah besar ya, maksudnya usahanya atau sudah berani digajikan per bulan kamu atau dalam 3 bulan langsung, misalkan dalam 3 bulan saya kasih uang segini, tapi postingnya setiap hari, hanya libur di Sabtu Minggu, dan setiap hari harus ada review story, misalnya Senin sampai Jumat. Saya pernah ada yang begitu, Senin sampai Jumat, dan itu bagus. Senin sampai Jumat harus ada review story, dan dalam sebulan harus ada 2 kali postingan Instagram feeds, gitu, foto postingan feeds. Tapi kalau story, benar-benar bisa story-nya itu harus setiap hari, kecuali Sabtu Minggu. Gitu. Itu kalau ambasador sih kayak gitu. Harus ada kesepakatan sama si yang punya usahanya juga gitu. Jadi uangnya sudah jelas, mereka tuh lebih semangat gitu. Misalkan 3 bulan atau 2 bulan, saya pengen coba dia dulu nih 2 bulan, bagus nggak? Harganya segini, kalau dia mau, ya udah gitu. Jadi dibidik dulu sasarannya, misalnya ada 5 orang listnya, dari yang terbaik ini mereka dikasih harga segitu, mau nggak? Itu sih kalau ambasador. Ya, Bang Hadi ya. Mumpung di sini tanya aja nih Bang sama Bang Zikri, kali dapat harga diskon. Bang Zikri, red card Bang Zikri jadi brand ambassador beberapa brand berapa sih Bang? Range aja, jangan dikasih specifically. Range-nya berapa Bang? Jadi Bang Hadi kalau punya budget bisa disiapin kira-kira gitu. Siap Bang. Gimana? Range ya, range saya puluhan sampai ya puluhan sih kalau per bulan. Pernah yang 3 bulan, pernah yang 3 bulan pastinya ratusan karena udah puluhan
di per bulan 3 bulan jadinya ratusan pernah gitu. Oke, jadi kira-kira itu spare budget yang harus disiapkan ya, Bang Hadi ya, 3 digit gitu ya, kalau mau melibatkan influencer menjadi brand ambassador atau tadi profit sharing dengan mereka. Oh, berarti apa? Followers tuh mempengaruhi budgetnya itu juga brand ambassador ya, Bang? Ya bisa, tapi biasanya ada yang bisa dinego sih. Maksudnya yang penting lebih baik gini, kalau yang influencer yang followersnya misalkan kecil terus harganya murah, bikin kesepakatannya yang kayak gitu tadi gitu. Jadi dia setiap hari ada postingan gitu, kecuali kasih dia hari libur misalnya Sabtu Minggu gitu. Jadi dengan harga segitu udah dapat setiap hari postingan. Terus tinggal dinego aja tuh postingan mau setiap hari 3 story, per hari harus 3 story atau terserah dia, minimal 1 story. Yang penting kan setiap hari tuh ke-update sama followers dia gitu. Oh gitu. Terus misalkan produknya pelangsing. Jadi setiap hari jangan pembahasan pelangsing itu sama. Bisa Mas yang bikin atau misalkan influencernya males, Mas yang bikin gitu. Kontennya misalkan 7 hari itu pembahasan untuk diet tuh beda-beda aja setiap hari. Jadi setiap harinya followers dia yang denger nggak boring soal makan doang gitu. Jadi pembahasannya bisa beda-beda. Jadi supaya followers dia juga nggak boring. Jadi gitu Mas Hadi ya. Jadi harus ada semacam konten kalendernya gitu ya. Jadi followersnya nggak Giveaway beda sometimes itu lagi. penting ya. Giveaway itu betul. Oh ya, siap. Oke Bang, Cukup terima Mas kasih Hadi. Bang. Baik, terima kasih Insya Mas Allah Hadi. cukup, Bang. Wah ini Alhamdulillah. pertanyaannya menarik banget ya. Oke, saya ada waktu. Nih kita di sesi ini masih ada lebih kurang 20 menit lagi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Boleh di kolom komentar. Tadi kalau misalkan masih belum bisa open kamera, monggo silakan. Nah tadi Bang Zikri sambil menunggu yang lain. Tadi Bang Zikri mention tentang giveaway. Ada sebagian orang yang bilang giveaway itu nggak nggak works karena orang cuman karena hadiahnya dan dia belum tentu tipikal dari konsumen kita. Bang Zikri tipe yang mana nih Bang? Mazhab yang mana Bang? Kalau saya sesekali oke, cuma saya nggak mau yang sering-sering karena saya udah tahu yang giveaway itu memang bukan tipe konsumen kita. Mereka cuma ingin hadiahnya, bahkan nanti 2-3 hari mereka bisa aja unfollow lagi gitu kan Instagram kita gitu. Tapi seenggaknya dari ngejarin giveaway itu mereka ngebuka Instagram kita daripada yang kita Insta story mereka nge-skip, mereka nggak buka Instagram si usaha tersebut, si shop tersebut. Tapi ketika giveaway memaksa mereka untuk membuka Instagram tersebut, otomatis follow dan seenggaknya kepo gitu sama kontennya, ini apa. Dan mungkin ada yang cocok sama lifestyle-nya mereka sehingga mereka tertarik lebih. Mendingan gitu. Masuk 100 yang ngelihat tapi ada 10 yang kejaring, lebih mendingan daripada 1 juta yang ngelihat story gitu. Tapi nggak ada yang masuk. Nge-skip semua gitu. Betul. Jadi ada plus minus ya Bang ya. Iya. Jadi seenggaknya itu bisa teman-teman pakai juga tuh. Seenggaknya kita jadi tahu mekanisme funneling yang tepat tuh ya. Nggak apa-apa bikin giveaway, nanti terfilter mana yang memang sesuai dengan tipikal konsumen kita. Ada pertanyaan masuk lagi nih Bang dari kolom komentar. Dari Ana Khumairoh ya. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa on kamera Kak. Saya izin bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya konsumen mau memberikan testimoni dan nge-tag IG All Shop ya. Terkadang kita udah minta testimoni tapi nggak dikasih-kasih gitu. Jadi kayak kita ngamis-kemis gitu Bang. Padahal kan harusnya honestly tadi ya, honest review tadi harusnya. Ini saya sering juga ya, apalagi misalnya kita belanja di e-commerce gitu ya. Kadang ada yang baik minta testimoni gitu. Nggak apa-apa sih. Tapi kalau pengen tetap mereka dapat testimoni, mungkin bisa kasih bonus dengan ngasih testimoni, nanti di pembelian berikutnya akan dapat apa, bisa. Atau ngechat baik-baik. Kalau saya sih pribadi ya, misalnya saya beli di Tokopedia, lebih yang bahasanya bagus, yang mintanya benar-benar bahasanya enak gitu, sopan, dan minta testimoninya tuh, ya pokoknya bahasanya enak tuh, kadang saya tertarik untuk ngasih testimoni juga gitu sih. Bisa bonus di berikutnya ya, itu fitur-fituran All Shop aja sih. Dan testimoni juga nggak semua orang kita bisa maksa sih ya, sulit kalau testimoni mah. Oke, jadi
tadi yang disampaikan Bang Zikri, sebenarnya kalau kita udah kasih service yang memang optimal ya, excellent ya, Dan tergantung tanpa diminta dia akan lakukan gitu Bang ya. Iya, kayaknya tergantung di platformnya deh. Misalkan pemesanannya melalui WhatsApp itu kayaknya lebih gampang untuk minta testimoni. Kayak kita Oh, oke. nggak usah bilang dengan bahasa testimoni, cuma kayak nanya, Kak gimana produknya? Udah dicobain Kak? Apa yang Kakak rasain gitu aja. Nah itu kan sebenarnya udah testimoni tanpa harus mengatakan Kak boleh minta testimoninya nggak? Itu kayak terlalu kasar gitu, memaksa. Mereka bikin statement gitu. Tapi kalau kita kayak saling tanya kayak sama teman aja sih. Oke. Jadi dapat pelajaran nih karena memang mungkin karena jurusan Bang Zikri ini bahasa Inggris ya Bang ya. Jadi bahasa tuh kayaknya gimana linguistik yang bagus. Tadi kalau saya coba telaah ya, menghindari kata mahal dengan bahasa yang lebih diplomatis gitu ya. Terus tadi meminta testimoni tapi dengan menanyakan aja apa yang mereka rasakan. Itu sebenarnya secara tersirat ya, teman-teman bisa mendapatkan testimoni tanpa menanyakan testimoni. Kira-kira gitu ya. Oke, ini mungkin last question ya. Boleh last question teman-teman, saya open kesempatan lagi mumpung masih ada Bang Zikri di sini ya. Boleh melalui fitur komentar atau boleh juga ditanyakan secara langsung, monggo silakan. Ada teman-teman ya. Oh ya, nanti setelah sesi selesai kita akan ada yel-yel ya. Nanti teman-teman bisa memastikan lagi nanti kamarnya boleh terbuka ya biar tetap menjaga semangatnya sampai akhir. Karena jangan lupa tadi yang disampaikan oleh MC, teman-teman bisa screenshot kegiatan kita hari ini lalu bisa di-mention di stories Instagram masing-masing, mention semangatcorner.id dan bisa juga mention akunnya Bang Zikri @zikridaulay1 ya. Nanti kita akan pilih mana yang terbaik akan dapat t-shirt special merchandise dari kami. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya berikan kesempatan. Ini kesempatan yang langka ya bersama Bang Zikri. Boleh saya kasih satu penanya terakhir untuk sesi kali ini. Monggo silakan. Boleh dari Zulfikri, PSBB mungkin atau dari yang lain. Oke, sepertinya sudah cukup jelas. Terima kasih banyak teman-teman atas atensinya sampai di sesi terakhir ini ya. Tidak terasa hampir 1 jam lebih kita sudah berdiskusi ya. Dan nanti teman-teman apabila ada hal yang ingin dikonfirmasi, ingin ditanyakan tentang kegiatan-kegiatan yang Bang Zikri Daulay lakukan, tadi bisa ada beberapa platform ya, ada sosmednya tadi, ada contentcreator.org.id. Bang Zikri boleh minta apa ya, semacam bukan closing statement sih, motivasi lah, terutama buat teman-teman karena kan temanya adalah muda jaga usaha. Mereka yang muda kadang-kadang nggak punya modal tapi pengen usaha ya. Jadi apa yang harus mereka lakukan nih, anak-anak muda nih apa yang harus dilakukan Bang? Biar bisa jadi sosok yang seperti Bang Zikri atau bisa jadi lebih daripada Bang Zikri. Amin. Semoga bisa lebih dari saya lah pastinya gitu kan. Dan semoga anak-anak muda ini sih harapan saya jangan patah semangat ketika mereka ngerasa gagal. Sekali, 2 kali. Kalau kalian ingat, kalian dulu bangkit, yang harus kalian ingat tuh kalian bisa bangkitnya itu, bukan gagalnya itu yang harus kalian ingat. Jika kalian bisa bangkit 2 kali, 3 kali, itulah yang bakal membentuk kalian. Karena kalau kalian nggak gagal, kalian nggak akan belajar. Tanpa gagal, kalian nggak akan belajar apapun. Gitu. Jadi, coba terus, belajar terus, kulik terus apa yang belum kalian pelajari. Tidak bisa dengan cara A, coba cara B. Gagal cara B, cari terus cara C. Hingga kalian nemuin titik berhasilnya kalian. Karena setiap rumus, setiap apa yang orang katakan, influencer ini oke bilang kayak gitu, ternyata nggak works sama produk saya gitu. Jadi kalian bisa coba berbagai cara yang udah tersedia di YouTube, banyak praktisi-praktisi yang jauh lebih luar biasa gitu ya. Intinya untuk jadi anak muda sukses saat ini tuh jangan mau berhenti berusaha berkarya, yakinin apa yang lagi kalian kerjain sekarang dengan passion kalian, pokoknya intinya semangat, jangan pernah down. Karena sekarang udah tersedia semuanya di era digital kayak gini. Kalian bayangin orang-orang dulu kalau jualan itu harus gimana? Penyanyi dulu harus bikin album, harus jualan. Sekarang semua penyanyi lewat YouTube udah bisa rekaman, udah bisa jadi musisi. Manfaatin hal-hal yang seperti itu gitu.
Yang kita udah dikasih kemudahan ya anak-anak muda di era digital kayak gini. Jadi kurang apa lagi, tinggal semangat kalian buat mencoba, dan satu lagi jangan ikutin gengsi, jangan ikutin lingkungan-lingkungan yang nggak support kalian. Mending kalian tinggalin lingkungan-lingkungan yang kayak gitu. Karena lebih baik cari lingkungan yang support kalian. Itu jadi jauh lebih baik untuk kalian juga ke depannya gitu. Itu sih statement saya. Baik, terima kasih banyak Bang Zikri ya. Tadi satu penutup yang sempurna ya. Boleh kita berikan tepuk tangan aplaus yang meriah buat Bang Zikri secara virtual secara langsung. Dan ini kita akan ada pemberian cindera mata, Bang, secara simbolis ya. Kita nanti akan berikan secara langsung. Boleh kita foto bersama, Bang. Saya akan bantu screenshot dari sini. Boleh Bang Zikri, boleh melihat ke arah kamera dan berikan senyum terbaik. Saya hitung sampai 3. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bang Zikri atas waktu dan kesempatannya. Nanti untuk merchandise akan kita kirim atau nanti kita bisa berikan pada saat kita bermain futsal bersama Bang ya. Baik, terakhir kita mau yel-yel dulu ya. Teman-teman boleh dibuka kameranya ya. Kita akan yel-yel dulu. Nanti ketika saya bilang semangat maju, teman-teman bilang muda, jago, usaha ya. Jangan lupa ya. Boleh lihat ke arah kamera. Ada gerakannya seperti ini. Muda, jago, usaha ya. Mohon berkenan Bang Zikri bisa ikut juga Bang ya biar makin semangat ya. Kalau misalkan nanti kami bilang semangat maju, teman-teman bilang muda, jago, usaha, dan kita berikan aplaus yang meriah sebagai penutup sesi pada siang hari ini. Siap ya? Saya coba ya teman-teman ya. Semangat maju, muda, jago, Usaha. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekali lagi atas kesempatannya. Terima kasih juga Bang Zikri sudah memberikan waktu terbaiknya di tengah-tengah kesibukan dan tadi ada kondisi sakit juga. Semoga segera pulih ya. Semoga bisa fit kembali. Terima kasih juga untuk Bang Adit tadi sudah menemani sesi. Kita dapat bonus ya, dapat 2 speaker nih. Terima kasih banyak Bang Adit ya dari Kemendikbud ya. Mudah-mudahan nanti ada satu kesempatan baik kita bisa berkolaborasi ke depannya. Terima kasih. Saya mewakili moderator, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Bang Zikri, apabila ada acara, ada agenda lagi, boleh dipersilakan untuk live room karena nanti akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Master of Ceremony. Terima kasih banyak sekali lagi. Boleh teman-teman kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bang Zikri. Boleh say hi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu Bang Zikri. Baik, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Bro Agung, silakan Bro. Baik, kasih aplaus untuk moderator dan pembicara kita hari ini, Bang Zikri Daulay. Alhamdulillah untuk sesi kita kali ini sudah mengakhiri kegiatan. Mungkin untuk dari rekan-rekan yang ingin memposting, jangan lupa ya untuk memposting IG story-nya di-mention ke Semangat Partner ID dengan hashtag Muda Jago Usaha. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya untuk kegiatan kali ini. Masih ada satu sesi lagi untuk di sesi ke-8 besok ya. Minggu depan kita akan ada satu kali lagi sesi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman jangan lupa ya, bagi teman-teman yang ingin didampingi usahanya ya, untuk bisa nanti akan diinformasikan oleh teman-teman panitia ya. Kita akan pilih setiap kesempatannya 10 orang ya, hanya 100 orang di satu angkatan. Nanti akan kita dampingi usahanya dengan menjadi tim di Maju ID. Kita akan mendistribusikan produk-produk yang sudah divalidasi oleh tim. Mudah-mudahan ini jadi satu perantara teman-teman bisa belajar tentang bisnis dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Kira-kira gitu ya. Kita akan membina reseller-reseller yang akan kita dampingi secara langsung. Dan akan kita berikan mentoring ya. Jarang-jarang nanti akan ketemu dengan expert-expert, dengan orang-orang seperti Bang Zikri yang lain-lain. Dan itu eksklusif hanya untuk teman-teman yang tergabung menjadi tim maju.id. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak kakak-kakak panitia. Sampai berjumpa di minggu depan ya rekan-rekan semua.
pandanglah ke depan. Kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan. Kita melangkah menuju kemenangan. Matahari bersinar benderang.